Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya baru saja kedatangan paket nih. Ini Samsung Galaxy A14 5G ya. Ini sebenarnya keluarnya sudah hampir 1 bulan yang lalu ya. Cuman saya baru punya kesempatan untuk mencobanya. Nah, sambil kita unboxing untuk keperluan dokumentasi atau bukti ke sellernya, nanti kan ini saya beli secara online dari marketplace. Kita sambil buat video unboxingnya teman-teman. Yuk mari kita unboxing ya. Ini saya beli di Tokopedia teman-teman. Saya dapatnya di harga standarnya 299. Cuman nggak dapat yang warna merahnya, karena sepertinya warna merahnya lebih cukup rame ya, cukup rame di unboxing di YouTube. Sepertinya lebih keren juga warna merahnya teman-teman. Tapi tidak masalah, yang penting kita coba uniknya dulu teman-teman. Ini harganya 299 dan ini harusnya sebenarnya di range harga 299 kita harusnya dapat tipe yang lebih tinggi ya. Cuman ini oke lah. Apakah ini worth it di harga 299? Kita coba dulu teman-teman. Oke. Ini dia unit smartphone-nya. Nah, di paket pembeliannya ini kita langsung dapat charger ya, atau adapter charger sebesar 15 watt. Nah, tidak ada di dalam kotaknya teman-teman, tapi untuk power adapternya ini dia ditempelkan di plastik wrapnya yang bagian luarnya ini. Sebenarnya agak lucu juga sih, cuman tidak apa-apa daripada tidak dapat charger sama sekali. Ini soalnya untuk kardusnya sudah mengikuti kardus zaman now nih, yang tanpa casan. Oke. Kita unboxing dulu teman-teman ya. Nah, ini dia isi dari paket pembeliannya. Ini warna silver ya. Ini lebih ke ungu sih sebenarnya ya. Kita coba cek dulu untuk paket pembeliannya kita dapat apa saja. Pertama tadi di kotak terpisah kita dapat ini power adapter sebesar 15 watt. Kemudian di sini ada SIM ejector. Ini SIM ejectornya. Lalu di dalam sini ada buku panduan serta harusnya di sini ada kartu garansinya juga ya. Ya, oke. Yap, di sini ada kartu garansinya serta kabel USB. Oh, ini sudah kabel USB C to C ya. Untuk warna dan kapasitasnya di sini bisa kita lihat. Ini kapasitasnya 128 GB. RAM-nya 6 GB dan warnanya silver. Oke, untuk smartphone-nya ini agak sedikit tebal ya rasanya saat digenggam. Tampilan dari Samsung Galaxy A14 5G ini yang warnanya silver. Cuman lebih mirip ke warna ungu ya kalau kita lihat secara dari kejauhan. Ungu atau biru gitu. Secara fisik dia agak sedikit tebal ya. Agak sedikit tebal dan mengotak teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ini ada tombol power dan sepertinya ini juga berfungsi sebagai tombol fingerprintnya. Kemudian di sini ada tombol volume up and down-nya. Di sebelah kirinya ada slot SIM tray dan di bagian bawahnya masih ada jack audio. Kemudian ini ada port USB Type-C dan grill speaker.
Kemudian di bagian belakangnya ini ada 3 buah kamera dan 1 LED flash teman-teman. Oke, untuk back covernya ini masih berbahan plastiknya. Framenya juga sepertinya ini masih berbahan plastik. Kita lepaskan dulu stiker nih. Sip. Oke, ini dia Samsung Galaxy A14 5G. Kita coba cek dulu untuk slot SIM tray-nya. Oke. Slot SIM tray-nya menggunakan 3 slot ya. Jadi bisa menggunakan 2 SIM sekaligus serta tambahan micro SD teman-teman. Oke, kita coba cek dulu untuk spesifikasinya sambil handphonenya kita nyalakan ya. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, untuk spesifikasinya untuk Androidnya teman-teman menggunakan Android 13. Kemudian untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Dimensity 700. Kemudian untuk displaynya ini menggunakan panel PLS LCD dengan refresh rate 90 Hz. Kemudian untuk ukurannya 6,6 inci dan resolusinya 1080 x 2408 pixel. Oke, teman-teman, kita setting-setting dulu ya. Nah, ini dia handphonenya sudah menyala. Kita coba cek dulu untuk ininya Androidnya. Tadi di informasinya dia menggunakan Android 13 ya, benar, sudah menggunakan Android 13 dengan patch keamanan masih 1 November ya. Mungkin nanti setelah dihubungkan ke internet akan dapat pembaharuan. Serta versi One UI-nya sudah menggunakan versi 5.0. Oke. Kita coba cek untuk penyimpanannya dulu. Penyimpanan, oh sebentar, kita lihat untuk tampilannya dulu teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk refresh rate sendiri ada pilihan adaptif yang mana refresh rate tertingginya mencapai 90 Hz dan refresh rate standar yang hanya 60 Hz saja teman-teman. Kita pilih yang adaptif saja ya. Kemudian untuk penyimpanannya. Oke, untuk penyimpanannya dari 128 GB sudah terpakai 22,8 GB dari total penyimpanannya. Oh ya, kemudian kita coba cek dulu ini sudah support NFC atau belum ya. Mau di sini sih belum ada. Kita coba cek di pengaturan dulu. Koneksinya NFC apakah tersiap? Sudah support NFC juga teman-teman ya. Kemudian untuk kameranya ini sendiri di bagian belakangnya ini ada 3 buah kamera yang mana sepertinya yang benar-benar berfungsi dan benar-benar akan terpakai sih menurut saya hanya 1 kamera saja ya, yaitu kamera utamanya. Untuk kameranya ini sendiri beresolusi 50 megapiksel kamera wide. Kemudian 2 kamera lainnya itu hanya kamera makro dan kamera depth sensor saja teman-teman. Kemudian untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 13 megapiksel. Untuk kualitas videonya kita coba cek. Kualitas videonya dia di Full HD 30 fps saja ya. Nanti untuk kualitasnya kita akan coba juga teman-teman. Oke, setelah saya mencoba handphone ini beberapa saat, akhirnya saya mempunyai beberapa kesimpulan singkat, yaitu pertama, untuk desainnya, handphone ini punya desain yang keren dan cukup terlihat mewah dan kekinian ya. Untuk handle-nya sendiri sangat nyaman dan terasa pas di genggaman. Tidak terasa licin sama sekali karena back covernya ini dibuat memiliki tekstur kasar sehingga tidak licin saat dipegang. Nah, ditambah lagi bodinya agak sedikit terasa bongsor dan hal ini membuat saya merasa handphone ini sangat nyaman dipegang meskipun tanpa casing. Nah, untuk tampilannya pun terlihat cukup oke. Karena susunan setup kameranya ini menurut saya dibuat mirip seperti setup kamera pada S series-nya Samsung, teman-teman. Untuk displaynya walaupun hanya menggunakan PLS LCD, namun punya kualitas yang lumayan oke. Ditambah lagi dengan refresh rate yang mencapai 90 Hz membuat layarnya menjadi lebih mulus saat digunakan.
Ditambah juga layar lega yang dipunya handphone ini membuat pemakaian kita menjadi terasa lebih puas. Ke sektor kamera, lagi-lagi handphone ini menurut saya punya kualitas yang bisa dibilang oke di kelas harganya. Untuk sebuah ukuran handphone entry level, handphone ini punya hasil kamera yang punya detail yang terasa cukup tajam dan punya kualitas warna yang cukup seimbang. Dynamic range yang ditangkapnya pun terasa cukup luas teman-teman. Untuk kualitas kamera selfie-nya juga menurut saya punya kualitas yang bisa dibilang oke juga. Dimana warna dan detail yang ditangkap pada kamera selfie-nya ini terasa pas dan cukup menurut saya. Namun untuk kondisi backlight, kamera selfie-nya ini masih terasa sedikit over exposure. Untuk kualitas perekaman video dari handphone ini menurut saya Samsung Galaxy A14 ini punya hasil perekaman video yang bisa dibilang cukup baik karena di kelas harganya handphone ini punya stabilisasi video yang cukup baik serta detail yang cukup tajam. Namun untuk kondisi backlight masih terasa overexposure. Namun menurut saya hal ini masih terhitung masuk akal untuk sebuah handphone di kelas entry level. Oke, ini hasil video di Full HD 30 fps dari A14 5G. Kamera belakang dari A8. Kamera belakang dari A14 5G. Kamera depan rekaman video dengan A14 5G. Oh, itu masalahnya. Oke, ini dia hasil perekaman videonya, teman-teman. Oke, untuk kualitas performa dari handphone ini menurut saya Samsung Galaxy A14 ini masih terasa sangat cocok dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Walaupun handphone ini adalah handphone entry level namun tidak terasa kentang sama sekali untuk performanya. Termasuk juga untuk performa gamingnya teman-teman. Di sini saya coba bermain PUBG Mobile pada Samsung Galaxy A14 5G ini dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk settingan Smooth Ultra, game ini masih bisa dijalankan dengan sangat lancar. Kemudian sensor gironya pun terasa sangat lancar dan tidak terasa delay. Jadi untuk urusan performa, handphone entry level Samsung ini bisa dibilang punya performa yang cukup memuaskan. Ditambah lagi sudah support fitur NFC dan juga sudah berjaringan 5G membuat rasanya Samsung Galaxy A14 5G ini terasa punya fitur yang cukup lengkap di kelas harga handphone entry level saat ini. Oke, dari beberapa poin tersebut menurut saya Samsung Galaxy A14 5G ini masih cukup layak dibeli di kelas harganya saat ini. Karena walaupun handphone ini adalah handphone entry level, tapi saya rasa fitur dan performa yang kita dapatkan dari handphone ini juga cukup lengkap. Walaupun untuk harganya menurut saya secara pribadi sudah mulai tidak terlalu entry level banget. Tapi saya rasa hal ini masih cukup masuk akal. Oke, sampai di sini dulu video unboxing Samsung Galaxy A14 5G ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.